Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai sekarang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa bertolabul ilmi pada malam hari ini. Tak lupa kita panjatkan sholawat beserta salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita bisa bersua dengan beliau di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya akan saya bacakan tata tertibnya terlebih dahulu. Yang pertama, grup ini bertujuan untuk mempererat ukhuwah antar tholibah dan pengurus, jadi harap menghindari perdebatan yang tidak perlu. Yang kedua, diperbolehkan men-share artikel yang bermanfaat dengan syarat sudah dicek kesahihannya. Yang ketiga, di luar kajian diperbolehkan untuk berdiskusi antar member untuk menyelesaikan masalah atau sharing tentang ilmu-ilmu. Kemudian yang keempat, saat kajian dimulai, harap member melakukan absensi terlebih dahulu. Kemudian selama kajian berlangsung dilarang share artikel apapun. Kemudian dilarang keras untuk live saat kajian berlangsung. Kemudian marilah kita pertama-tama dalam majelis ilmu kita luruskan niat, kemudian mengikuti kajian dengan khidmat, tidak memotong pembahasan ustazah, bertanya setelah dipersilahkan. Pertanyaan mohon sesuai dengan topik pembahasan, bertanya tentang hal yang belum dimengerti dan tidak bermaksud untuk menguji guru. Kemudian saya akan bacakan biodata dari ustazah. Nama Hajah Enok Mutia LC MPDI. Leres ustazah. Nama panggilan Mutia. Tempat tanggal lahir Pandeglang 26 November 1978. Status single parents. Aktivitas mengajar, pekerjaan dosen, pendidikan terakhir S3, akun sosial media, akun WA nomor 081-907-97979, akun FB Mutiara Abdul Razak, akun IG @mutiara_p, webnya www.mutiaracenter.com, alamatnya Jalan Pahlawan, BTN Renteng Indah, Blok C nomor 2, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praia, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Moto hidup, yakinlah dengan Allah, maka Allah akan mengatur hidupmu lebih baik. Masya Allah, Ustazah. Kemudian untuk acara, kami akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara kajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua, yaitu tilawah yang akan disampaikan oleh Ustazah Fira, membacakan surah Al-Baqarah ayat 222 dan surah
At-Tolak ayat 4 dan dengan sari tilawah oleh Ukhti Dery. Waktu dan tempat saya persilahkan Ustazah Fira. Ya, baik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahidh فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallai lam yahidn wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ukhti Dery, saya persilahkan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause di antara istri-istrimu. Jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, sambil memujimu, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepada dirimu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya, semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran menambah keimanan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, acara inti pemaparan materi oleh Ustazah Eno Mutia LCMPDI tentang darah-darah yang keluar dari rahim wanita. Pada Ustazah, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesempatan, kesehatan untuk bisa berkumpul dalam ruang yang sederhana ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan berkah dan pahala yang tak terhingga untuk menjadi bekal di kemudian hari. Salam serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, ahlul bait dan para sahabat serta kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita akan bersama dengan beliau kelak di kemudian hari. Yang saya cintai baik koordinator maupun panitia yang bertugas pada hari ini, yang kita banggakan seluruh peserta yang mulia, mudah-mudahan semua mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dek, dipanggil kakak itu. Sabrina. Mohon maaf. Ini Iklan. saya bersama putri saya berdua di di rumah. Kakaknya manggil itu, mau pamit mungkin. Dia baru pulang diantar kakaknya. Alhamdulillah kajian ini begitu menarik buat saya dan mudah-mudahan selalu istiqomah ya semuanya ya. Udah berkali-kali kita ketemu dan ketemu lagi, artinya Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan. Dan hari ini saya mendapat tugas mengingatkan kembali mungkin karena rata-rata kita sudah pernah mempelajari hal ini tentang darah-darah yang kita keluarkan asik kita. Karena ini udah lingkungan laki kan ini darah yang kuat. Nah, hampir kita mungkin semua mengalami dan tidak asing lagi, tetapi sekedar mengingatkan kembali apa itu hukum dan jenis darah-darah yang biasa keluar dari rahim perempuan. Adapun jenis yang biasa keluar dari rahim perempuan itu secara umum itu dibagi menjadi 3. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, kemudian yang ketiga darah istihadah. Nah, perempuan umumnya mengalami haid dan nifas, adapun istihadah itu tergantung kondisi badan. Jadi kalau haid ini kita definisikan adalah darah yang haid itu mengalir. Jadi dia memang satu kodrat
perempuan akan mengalami haid ini. Haid akan datang pada minimal usia itu 9 atau 10 tahun. Atau bisa juga dikatakan bahwa haid ini adalah salah satu tanda perempuan mengalami akil balik ya, masa akil balik. Dan jadi usia terendah mengalami haid itu mungkin sekitar 9 atau 10 tahun. Dan untuk batas haid yang dialami oleh perempuan mungkin di atas 45 tahun itu sudah berhenti, yang dinamakan menopause. Darah haid terkadang perempuan itu mengalami, ada yang rutin setiap bulan dan itu lumrahnya begitu, rutin setiap bulan. Tapi ada juga yang mengalami 2 bulan sekali, atau bahkan mungkin 1 bulan tuh 2 kali. Minimal haid itu minimal itu 1 hari 1 malam. Jadi kalau 1 tetes malam ini keluar, maka boleh menunggu bagi perempuan itu sehari semalam. Jadi andai misalnya netes pada maghrib tadi, kemudian tidak keluar lagi sampai besok sore, maka baru boleh mandi dan tidak perlu mengqada sholat yang kan keluarnya maghrib ya, maghrib. Terus kita kan menunggu, ada fatroh menunggu. Isya, subuh, zuhur, asar kembali itu ternyata tidak keluar, maka fatroh menunggunya, waktu masa menunggu haid itu adalah sehari semalam. Maka dikatakan bahwa paling sedikit haid itu sehari semalam. Nah, paling banyak masa haid itu 15 hari. Itu yang disepakati oleh para ulama. Tetapi lumrahnya aghlabiyah atau kebanyakan perempuan itu mengalami haid itu seminggu atau 10 hari. Nah, lebih dari 15 hari, maka itu dikatakan darah istihadah atau darah penyakit. Nah, apa bedanya darah istihadah ini dengan darah haid? Pertama, darah haid itu datangnya rutin dan berkala dia, maksudnya paling beda hari, beda masanya itu beda, bisa mundur bisa maju gitu, mungkin jarak seminggu atau 5 hari. Tetapi dia tidak akan lebih dari bukan tidak akan lebih, artinya secara rutin perempuan biasanya merasakan bahwa haid itu datang secara secara tepat gitu. Kalaupun lebih seminggu atau kurang dari seminggu dia sudah keluar lagi. Kebanyakan perempuan mengalami masa sucinya itu 18 hari. Jadi bisa jadi sebulan itu awal bulan mengalami haid, akhir bulan haid lagi. Dia berpendapat bahwa saya mengalami haid dalam sebulan itu 2 kali. Sebenarnya yang penting suci di atas 18 hari itu sudah dikatakan haid lagi. Nah, sifat dari darah haid sendiri berbeda dengan darah istihadah. Kalau darah haid, pertama datangnya rutin dengan waktu yang tertentu, rasanya itu anget ketika keluar. Coba deh rasain kalau pas lagi haid tuh biasanya keluarnya hangat gitu karena dia dari rahim yang sangat dalam sekali. Kemudian baunya pekat, baunya bau busuk ya, dan warnanya pekat. Kadang di awal dia cerah, semakin hari tambah hari dia semakin hitam pekat kadang. Nah, berbeda dengan darah istihadah.
darah istihadah bisa dikatakan darah penyakit, darah yang keluar karena ada perubahan dalam struktur tubuh kita. Misalnya mungkin ada yang luka atau ada yang salah dalam rahim kita, maka darah yang keluar itu juga berbeda sifatnya dengan darah haid. Biasanya darah istihadah ini dia bau darah, darah segar ya, darah segar. Saya pernah mengalami ini ketika hamil anak terakhir ini sampai 5-6 bulan keluar darah itu, maka darah ini tetap mewajibkan kita sholat, mewajibkan kita puasa dan lain-lain. Dia hanya seperti hukumnya seperti hadas kecil ya. Tetapi kalau darah haid itu tidak membolehkan kita sholat, puasa, berjima, berhubungan suami istri, memegang mushaf, mushaf yang tidak boleh dipegang adalah mushaf yang full Al-Quran. Tetapi kalau mushaf yang ada di HP, zaman sekarang udah banyak macamnya. Kemudian mushaf yang ada terjemahnya, ada tafsirnya, ada tambahan-tambahan ilmu yang lain, maka itu dalam beberapa pendapat boleh bagi orang yang sedang haid boleh memegangnya. Nah, kalau yang darah nifas, darah istihadah, bagaimana cara kita beribadah ketika darah itu terus mengalir begitu? Tadi saya katakan bahwa dia hukumnya seperti orang yang berhadas kecil, jadi tetap harus berwudu, menyumpal ya, menahan supaya darah itu tidak keluar ketika dia sholat gitu. Nah, dan dulu pengalaman saya karena pernah mengalami ini, karena darah itu tidak bisa ditahan, darah itu keluar seperti keran gitu, keran dibuka jadi deres sekali keluarnya. Jadinya sholatnya itu bergerak sedikit keluar, bergerak sedikit keluar. Akhirnya sholatnya itu boleh kita akhirkan antara akhir sholat zuhur dengan sholat asar. Jadi di akhir sholat zuhur, sholat kemudian kita dengan wudhu yang sama masuk sholat asar kita sholat. Nah saat itu bisa dikatakan kita masih dalam kondisi nyaman dan suci, boleh sholat 2 kali. Begitu juga sholat maghrib dengan isya. Jadinya ini masuk rukhsah ya. Rukhsah kita kan diwajibkan ya, bukan diwajibkan, dianjurkan untuk sholat awal waktu, tetapi dalam kondisi ini yang satu kita akhirkan, yang satu kita awalkan. Ya dalam uzur ya, uzur syar'i tidak apa-apa. Nah, satu lagi darah yang biasa keluar dari rahim perempuan itu adalah darah nifas. Bedanya darah haid dengan darah nifas, darah haid itu keluar setiap bulan, kalau darah nifas itu adalah keluar karena melahirkan. Keguguran masuknya kemana? Masuknya ke nifas. Keguguran misalnya baru 2 bulan, baru 3 bulan keluar darah dan gugur anaknya, kemudian keluar darah dalam beberapa hari begitu atau berapa agak lama mungkin. Kalau misalnya 6 bulan atau 7 bulan anaknya, bayinya mungkin keluarnya darahnya agak lama seperti nifas yang biasa. Nifas paling sedikit keluar itu satu gebrakan gitu. Melahirkan darahnya sekali keluar, setelah itu putus darahnya. Itu paling sedikit. Nah, paling banyak itu 40 hari. 40 hari. Tetapi ada yang lebih sampai 60 hari. Nah, ini masih ditolerir. Biasanya kadang ada yang 40 hari dia berhenti, kemudian
seminggu atau 2 minggu nyambung lagi. Apakah itu masih nifas? Nanti bisa dilihat dari sifat darah itu. Sifat darah itu. Kalau dia rupanya itu seperti darah haid, bau pekat, terus dalam 40 hari berhenti, kemudian 2 minggu begitu keluar, rupanya seperti darah haid, sesuai kebiasaan kita misalnya seminggu berhenti, maka sebulan lagi datang, itu termasuk darah haid. Kalau darah nifas lebih lebih cerah daripada darah haid, dan biasanya darah nifas itu dibarengi dengan lendir. Jadi selama 40 hari itu darah setelah melahirkan itu biasanya keluarnya itu kental menggumpal-gumpal, bercampur dengan lendir. Nah, adapun hukum daripada orang yang nifas sama dengan orang yang haid. Boleh meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan tawaf, tetapi untuk kondisi puasa dia harus mengganti pada hari lain setelah tidak haid. Adapun sholat dan ya kalau tawaf ya ganti di haji kemudian atau umroh kemudian kalau datang, masa umroh lagi hamil ya, nggak mungkin kayaknya. Kalau lagi pas melahirkan atau mungkin keguguran di Mekah ya tidak boleh tawaf. Jadi boleh diganti nanti pada umroh berikutnya. Nah, haid dan nifas, perlakuan Islam itu kepada kita perempuan ini patut disyukuri bahwa tadi yang dibacakan ayat-ayatnya oleh qori'ah kita, bahwa orang haid itu bukan berarti dia orangnya itu najis. Hanya darahnya saja yang najis. Jadi orang perempuan masih boleh bergaul, masih boleh makan, minum, dan apalagi yang bekerja, boleh bekerja. Zaman dulu sebelum Islam datang, ini orang-orang terdahulu mengasingkan perempuan yang sedang haid. Bahkan menganggap bahwa perempuan yang sedang haid itu seperti najis gitu, tidak boleh disentuh, tidak boleh diajak bicara dan lain-lain. Nah, syukur kita hanya tidak boleh digauli saja oleh suami. Karena apa? Kalau sedang haid kemudian bergaul dengan suami, maka darah yang di dalam rahim, dalam vagina itu tertahan sehingga menjadi penyakit. Nah, selain itu ada juga beberapa hukum seperti menahan haid ya, karena mungkin mau haji atau mau umroh supaya darah haid ini tidak keluar saat haji dan umroh, itu dibolehkan, tapi tidak boleh untuk memain-mainkan hukum. Artinya misalnya nauzubillah punya suami orang yang hiper, yang selalu ingin dilayani, kemudian istrinya kalau haid itu agak lama sehingga kalau sedang haid misalnya suaminya takut suami ke sana kemari, akhirnya dia selalu menahan haidnya. Nah, ini dilarang. Jadi tidak dalam kondisi yang darurat seperti haji, umroh itu kan sekali dalam ya katakanlah jarang-jarang kita bisa melakukan itu gitu. Tapi kalau menahan haid karena hal-hal seperti itu tidak dibolehkan dalam agama. Selain itu juga saya pernah mengalami juga ini bahwa haid yang tertahan seperti mohon maaf saya dulu habis melahirkan suntik 3 bulan sekali. Suntik 3 bulan sekali ini ya suntik KB itu ya.
itu bisa menahan haid, tidak haid, tetapi karena memang kita juga menyusui. Setelah tidak menyusui, aturannya itu dalam medis itu dia harus suntik setiap bulan. Tapi karena saya malas dulu untuk melakukan suntik setiap bulan, kadang lupa gitu, akhirnya saya tetap suntik 3 bulan sekali. Dan setelah beberapa waktu agak lama, setahun lebih, ternyata itu menjadi gelembung kista gitu di dalam rahim. Nah, jadi tidak head sudah dilepas juga, artinya sudah tidak suntik gitu, yang seharusnya bulan ini suntik tidak suntik, bulan berikutnya tidak suntik, bulan berikutnya tidak suntik, kok tidak keluar juga headnya. Nah, ternyata itu akibat dari kesalahan menggunakan alat kontrasepsi. Jadi kalau memang ketentuannya orang yang menyusui itu pakai suntikan itu 3 bulan sekali, pakai yang itu. Kalau setelah tidak menyusui, pakai yang tiap bulan gitu. Nah, apa hukumnya menahan kehamilan lah, menahan kehamilan. Dalam keadaan uzur syar'i itu boleh. Artinya mengatur, bukan menahan, bukan memutus, tetapi mengatur kelahiran. Misalnya nantilah kalau sudah 3 tahun anak ini baru kita hamil lagi, itu boleh. Tapi kalau memutus itu yang tidak boleh. Kecuali dia misalnya sudah 3 kali operasi sesar. Kalau operasi sesar lagi untuk ke-4 kali, ke-5 kali, dia beresiko, maka boleh tubektomi namanya. Artinya diputus reproduksinya. Steril. Maka itu boleh, karena kondisi ibu juga tidak bisa dipaksakan untuk terus-menerus mengalami pembedahan di bagian perutnya. Nah, itu uzur syar'i. Tapi kalau ini tidak ada uzur seperti itu, kemudian dia memutus reproduksi, maka itu tidak boleh gitu. Jadi usahakan ya selagi masih punya anak, bisa punya anak, ya tawakal 'alallah, nggak usah takut. Allah Maha Pemberi rizki, bertanggung jawab dengan apa yang beliau ciptakan insya Allah. Nah, ini saja mungkin penyampaian dari saya. Nanti kita sambung dengan diskusi bila ada yang ingin dipertanyakan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, menarik sekali ini Ustazah. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Yang mau bertanya mohon raise hand. Nanti kami persilakan satu persatu. Silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, siapa ya? Mbak Putri. Mbak Putri, silakan. Ya, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Putri. Saya mau bertanya nih Ustazah mengenai haid ya. Jadi haid saya itu panjang itunya siklusnya gitu Ustazah. Jadi dari misalnya 1 sampai 7 hari itu saya banyak keluarnya. Terus nanti hari ke-8, 9 itu rada sedikit, malah kadang-kadang cuma flek-flek gitu, flek sedikit juga. Nanti hari ke-10 tiba-tiba fleknya banyak, hitam-hitam gitu. Bisa sampai hari ke-15 Ustazah. Terus setelah 15 ya saya pikir kan kalau memang hitungannya itu mens itu sampai hari ke-15 gitu. Jadi baru saya mandi gitu. Mandi kadang-kadang nanti setelah mandi saya bersih-bersih, saya niat baru tuh keluar kayak cairan-cairan maaf ya yang kental-kental gitu tuh, tapi bening warnanya. Kadang warnanya coklat tua gitu ya, saya bersihin gitu warnanya coklat tua sampai akhirnya bening kayak
kayak agar-agar gitu, tapi banyak gitu keluarnya. Tapi kan saya udah niatkan untuk mandi karena sudah hari ke-15. Tapi setelah itu hanya waktunya senggang mungkin 10 hari saya bersih. Nah, hari ke-11 itu flek lagi gitu. Ustazah tuh gimana tuh ya? Maksudnya saya itu dapat mens itu ke hari ke-11 gitu, atau saya harus masih tetap sholat gitu, karena wajibnya saya juga pernah tanya itu harus minimal itu 15 hari bersih gitu ibadah gitu. Jadi dianggap darah istiadoh gitu setelah kalau misalnya belum 15 hari bersih. Itu gimana tuh? Apakah memang saya harus maksudnya menganggapnya itu sebagai masih darah istiadoh karena saya belum 15 hari bersih, atau memang ya sudah itu udah masuk mens karena udah mulai coklat-coklat lagi gitu, dan ya coklatnya nggak hitam sih maksudnya, tapi ya coklat-coklatnya coklat tua gitu. Mohon pencerahannya Ustazah. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin bisa dijawab dulu Ustazah, sambil menunggu yang lainnya mengumpulkan pertanyaan. Baik. Mbak Putri, head yang keluar banyak dan berwarna pekat, masih berupa darah, ya. Kemudian manjang masa atau siklusnya itu sampai 15 hari, tetapi berupa flek. Nah, ini saran saja ya. Ketika Mbak Putri head, itu pertama jangan suka minum es. Kemudian sering minum air hangat. Yang saya yakini bahwa flek-flek coklat itu setelah tadinya banyak kemudian putus dan yang keluar flek-flek coklat dan lain-lain, itu adalah sisa dari darah head yang menempel pada rahim dan saluran ke vagina itu. Jadi bukan darah yang segar yang seharusnya keluar saat masa siklus head yang biasa. Jadi itu adalah rahim yang kurang bersih dari darah head yang seharusnya, karena ketika headnya itu kita melakukan pola hidup yang kurang baik gitu. Jadi saran saya ketika head, usahakan minum seperti jamu yang kunyit asam ya, yang untuk orang head. Jadi ketika habis selesai itu rahimnya langsung bersih gitu. Jadi saya katakan bahwa flek-flek hitam yang selesai head itu adalah bukan darah head. Apalagi dia sempat terputus darah segarnya, maka saat itu ketika ditunggu sehari semalam kemudian dia tidak datang lagi, hanya garis. Nah, yang garis-garis itu adalah kotoran gitu, najis, bukan head. Jadi sudah wajib mandi dan sudah wajib melakukan ibadah semestinya. Gitu. Nah, kalau misalkan kebanyakan keluar lendir atau keputihan, nah itu harus konsultasinya ke dokter. Pasti nanti diberikan obat. Nah, itu kelainan hormon kita. Gitu. Itu harus ke dokter. Cuman yang sebenarnya Mbak Putri ini headnya siklusnya sudah normal. Jadi antara 7 hari sampai 10 hari. Kan tadi udah hari ke-11, hari ke-12, bahkan sampai hari ke-15 itu hanya flek-flek coklat bahkan hitam gitu. Nah, itu saya rasa itu sudah wajib sholat. Jadi yang keluar itu hanyalah membersihkan rahim yang sisa bekas darah head yang menempel. Gitu. Terima kasih. Baik, Silakan. Ustazah. Jazakillah khair pencerahannya. Bila masih meragukan boleh ditanyakan. Sudah Ustazah.
kebetulan saya sekarang lagi mens, jadi nanti ya mungkin kalau misalnya udah tinggal apa namanya, soalnya kalau saya mens juga banyak keluarnya gitu darahnya, jadi kelihatan kalau saya pas tiba-tiba berhenti gitu ya, nggak sampai sehari sih, nggak sampai 1 kali 24 jam, terus keluar lagi hitam-hitam itu loh. Jadi ya udah saya niat ini aja karena siklusnya sering maju gitu, majunya juga bukan bukan apa sehari 2 hari gitu, kadang-kadang lompat 4 hari gitu. Jadi saya pikir kayak baru sholat kok udah mens lagi gitu. Ya. Ini Coba nanti ya. makannya lebih banyak makan buah, makan sayur ketika haid itu, jangan banyak makan gorengan atau Ya. es sehingga beku di dalam itu. Ya, Jadi biar cepat bersihnya. Iya. Allah, insya Allah. Ya, Ya, lanjut. Nah, ya, Masya Allah, tabarakallah. Yang selanjutnya Unifitia, silahkan. Ya, baik. Makasih, Rizky. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Gini Ustazah, dari uraian Ustazah tadi, katanya kita tidak boleh menghentikan kelahiran, tapi bolehnya membatasi kelahiran. Nah, dulu pernah saudara saya masih kecil ya, waktu masih SD lah gitu, ada saudara saya yang rahimnya dipotong, tapi dengan alasan bukan mau mengurangi kelahirannya, tapi demi kesehatan. Kalau rahimnya tidak dipotong, risiko meninggal gitu, Ustazah. Nah, kalau yang nggak gitu gimana tuh, Ustazah? Dan gitu aja, waktu itu saya masih kecil saja, saya dengar kabar kayak gitu, kalau rahimnya nggak dipotong dia akan meninggal gitu, Ustazah. Udah gitu aja, Ustazah. Ya, syukron Uni. Lanjut dulu aja pertanyaan dari Ukhti Dian. Monggo. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Eno. Waalaikumsalam. Mbak Dian yang sering ngechat saya ya? Iya. Kelihatan sekarang orangnya. Ya, silakan. Ya. Mungkin pertanyaannya hampir mirip kayak Ukti Tri tadi. Ini saya sendiri. Jadi kan saya kan pakai kontrasepsi sama Ustazah ya. Sebelumnya itu yang suntik 3 bulanan itu apa namanya? Itu kan haidnya nggak teratur, kadang nggak haid sama sekali, kadang haid 1 bulan itu bisa sampai 2-3 kali, jadi ngabisin pembalut. Itu juga kadang darahnya juga banyak, kadang juga sedikit. Iya, saya bingung. Pelajarannya kan dikit banget tentang istihadah saat sama haid. Saya bingung antara itu istihadah atau haid. Kalau istihadah kan kalau hitungannya haid kan enak ya cuti, tapi kalau istihadah katanya kalau salat harus mandi dulu ya Ustazah. Sedangkan kalau pas kita kerja, kalau misalkan jadwalnya dari asar ke maghrib sampai isya, masa iya saya harus mandi di tempat kerja 3 kali Ustazah? Lebihnya seperti itu. Jadi mohon, apakah itu haid atau istihadah? Kalau saya senang aja tinggi, cuti sama. Baik, kita aja Ustazah. Sebelumnya terima kasih, jazakallah khair. Masya Allah, Mbak Dian. Sekian aja, satu lagi ya Ustazah ya. Ini ada Ukhti Neneng, udah atau Umi, Afwan, silahkan. Open kamera ya. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ustazah, baru pertama. Saya begini kemarin pas bulan Ya, tanggal kan biasa saya haid tanggal 7 untuk Januari ya. Pas kemarin tanggal 31 itu Januari udah keluar tuh di haid itu kayak apa sih itu ya, udah kayak bercak itu tuh. Saya nyatakanlah itu haid takutnya ya. Biasanya terus udah kayak begitu besoknya tuh nggak ada head ya, nggak ada lagi itu apa sih
darahnya itu ya. Terus besoknya lagi ada lagi. Terus nggak ada lagi gitu tuh. Nah pas hari kelima, saya kan head itu begini gitu ya. Biasanya kan kalau tanggal 7, saya kan biasanya maju ya kalau misalnya tanggal 7 berarti sekitar tanggal 4 atau tanggal 3 saya itu head. Tapi ini tanggal 31 saya sudah head gitu ya. Nah, terus hari kelima itu karena perasaan ini head apa enggak ya gitu tuh. Jadi sehari head, sehari lagi enggak, sehari lagi head tuh. Pas hari kelima tanggal berapa ya, tanggal 3 kalau nggak salah. Saya bersih tuh ya, bersih-bersih. Karena emang sama sekali celana itu bersih begitu tuh, nggak ada noda, nggak ada apa-apa. Bersih lah. Nah, udah kayak begitu, besoknya ini lagi Ustazah bercak lagi ya. Nah, udah dari itu baru 2 hari itu pas tanggal 5 baru itunya headnya. Nah, apakah yang haidnya udah kayak normal lagi ya, maksudnya bercak-bercak sedikit terus banyak gitu tuh. Udah dari situ mah kan awalnya saja saya main suka bermasalah itu sebelum headnya banyak itu apa jarak 3 hari apa 4 hari kadang-kadang begitu. Kadang-kadang nggak ada, kadang-kadang ada gitu tuh. Gimana ya? Apakah itu sudah termasuk darah head gitu? Apa bukan gitu? Soalnya kan kalau saya biasanya sudah memprediksi nih kalau tanggal 7 misalnya majunya tanggal 3 hari apa 4 hari. Jadi tanggal 4 apa tanggal 5 sudah head lagi begitu tuh. Nah, apakah itu yang sebelumnya itu termasuk head apa bukan begitu tuh? Makasih Ustazah. Assalamualaikum. Masya Allah, ini semakin menarik ini Ustazah. Mohon pencerahannya Ustazah. Ya, mulai jawab nih. Tadi Bu Fitria ya, yang pertama. Ya, Umi Fitria. Ya, Umi Fitria, saya katakan tidak boleh memutus produksi anak. Tidak memutus apa namanya itu? Kalau membatasi atau mengasih jarak itu boleh. Tapi kalau tidak ada uzur syar'i tidak boleh. Saya tidak mau punya anak. Ya ada sekarang tuh banyak artis-artis yang begitu ya. Itu tidak boleh. Kalau dia suami istri, kemudian berusaha dia tidak mau punya anak dengan memutus rahimnya, maka itu tidak boleh. Maksudnya yang boleh itu ketika dia diputus reproduksinya itu boleh karena uzur syar'i tadi. Seperti saya bilang, orang yang pernah melakukan operasi sesar 3 kali. Nah, itu kan dia beresiko. Saya tiga-tiganya lahir operasi sesar. Yang pertama karena sungsang, yang kedua terlalu besar, dan setelah sesar. Nah, ini yang ketiga sebenarnya beresiko, tapi waktu itu karena Allah kasih tetap saya jalani, dan dokter mengatakan saya tidak jamin keselamatan ibu karena ini udah 2 kali sesar, jaraknya 3 tahun gitu, 3 tahun lahir. Setelah ketiga ini, saat itu saya boleh melakukan tubektomi ya, vasektomi apa tubektomi, pokoknya steril. Karena ada uzur ketika saya misalnya hamil lagi akan mengalami resiko yang sangat berbahaya gitu. Saat itu boleh, tetapi saya sampai sekarang belum melakukan itu. Ya kalau Allah kasih ya nggak apa-apa, tetapi saya pakai yang sebulan sekali tuh, suntik sebulan sekali. Itu yang aman untuk KB, yang aman untuk yang tidak menyusui. Kemudian kalau orang yang sakit misalnya, tadi kan ditakutkan dia
meninggal kalau tidak di steril, karena rahimnya mungkin berbahaya, mengandung apa gitu, maka dia harus dibuang rahimnya. Kayak ada orang yang head terus, ternyata penebalan dinding rahim atau apa, dan rahimnya harus diangkat supaya dia tidak lagi head, dan maksudnya tidak lagi head yang terus-menerus itu. Nah, itu saat itu boleh dilakukan pengangkatan rahim, dibuang. Tapi maksud saya yang diputus reproduksinya itu kalau pengangkatan rahim beda lagi, karena memang ada hal yang mengharuskan itu kan. Nah, ini untuk yang membatasi atau memutus reproduksi atau memiliki punya anak, tidak mau punya anak gitu. Nah, itu Ibu Fitria, Umi Fitria. Jadi boleh membatasi atau bukan membatasi, menjaga jarak, memberikan jarak antara anak satu dengan anak yang lain. Nah, kita itu tidak tahu kondisi badan kita, makanya ketika mau hamil dalam usia yang sangat rentan itu boleh konsultasi dokter. Ketika konsultasi dokter itu dokter mengatakan, oh ibu sangat beresiko ketika hamil saat ini, maka kita boleh pakai alat kontrasepsi, bukan memutus sekali, apa steril, itu bahasa kita kan steril. Itu untuk Umi Fitria, gimana, bisa diterima? Oh ya, paham Ustazah. Nah, ada juga begini Ustazah, pendapat sebagian orang yang katakan yang KB itu Ustazah, yang ada dimasukin ke dalam, alat dimasukkan ke dalam vagina kita itu katanya itu adalah haram katanya Ustazah, karena ada alat itu mah haram katanya. Itu gimana tuh Ustazah? Jadi kita karena alat itu gitu. Sampai saat ini yang tidak boleh itu secara ijma ulama itu yang ditanam, bukan yang diselipkan. Kalau spiral itu diselipkan karena dia memang ada lubangnya di situ. Maksudnya kan dia supaya tertahan dulu, mohon maaf ya, sperma yang untuk mencapai ovum itu dia agak lambat gitu ketika ada penghalang. Sebenarnya itu bisa ditembus juga itu kalau dia spermanya kuat gitu. Nah, kalau ini diselipkan di ruang sini, memang di dalam ruang ini. Tapi kalau ketawa anak saya ini cewek. Jangan dengerin. Kak, tapi kalau yang ditanam itu seperti susuk itu tidak boleh. Jadi sama dia dengan susuk. Ada ya? Apa namanya? Implan? Implan, Bu. Implan itu tidak boleh menanam barang di dalam tubuh. Tetapi kalau yang diselipkan itu memang ruangnya itu ada nyelip gitu. Dan itu bisa ditarik, bisa diambil. Tapi implan ini kan dia hilang atau saya memang nggak mau pakai itu. Dia hilang atau bisa diambil? Bisa diambil Ustazah. Kalau yang implan itu biasanya bisa diambil, tapi dengan jarak waktu kayak IUD juga. Kalau IUD itu kan 5. Kalau implan itu ada 2, kayak jarum itu ditanam, cuma mereka itu sebetulnya 3 atau 4 tahun begitu. Tapi mereka harus 4 tahun, 3 tahun diambil lagi gitu tuh, dibelek lagi. Pengetahuan saya. Nah, itu yang ditanam itu yang tidak boleh. Yang ditanam. Tetapi yang spiral itu boleh. Karena dia memang hanya nyelip di vagina itu di ruang perjalanan, jalan laluan itu. Nah, terusnya memasang spiral itu juga bisa haram kalau dilakukan oleh dokter laki-laki kepada pasien perempuan. Jadi
boleh pasang, tetapi harus dokter perempuan. Itu yang masangnya dokter perempuan. Kalau dokter laki, maka dia jatuhnya haram. Gitu. Nah, itu ya. Ada Mbak Dian mau bilang apa Mbak Dian? Saya Ustaz Pakai implan ya? Pakai itu, ditanam itu? karena pandemi kemarin dianjurkan, maksudnya karena pandemi jadi harus mengurangi anu kan dokternya nggak mau, jadi disarankan itu implan. Sudah 3 tahun ini saat ngambil. Astagfirullah. Kapan berakhir, dilepas, dan ya istighfar nggak apa-apa. Nggak masalah, maksudnya nggak tahu kan, nggak tahu. Pakai kemarin yang pakai apa-apa itu hanya nggak bisa, kebetulan nggak bisa. Jadi terus ini disarankan pakai apa namanya, spiral nggak bisa, pakai iya apa lagi, suntik nggak bisa, iya terus pakai kondom, mohon maaf. Pakai kondom atau keluarnya di luar. Ya Allah, ini kan Vicky ini ya, saya harus ngomong jelas ini. Ini jangan-jangan ibu-ibu sama bapak-bapak di belakangnya. Nggak apa-apa. Itu adalah cara apa namanya, ber-KB yang direkomendasikan. Pil, spiral, uzlah atau keluar di luar, ya keluar di luar gimana mas? Keluar di luar, dikeluarkan di luar, jangan di dalam. Atau lihat siklus masa subur. Sebenarnya dengan menyusui juga, ya tapi kan nggak menyusui terus, masa nyusuin anaknya udah lewat 2 tahun. Suin bapaknya aja. Nah, tapi yang pasang implan itu yang ditanam di dalam tubuh, itu yang tidak boleh, ijma ulama, tidak boleh. Gimana Bu Umi Fitria? Jadi Ustazah boleh ya? Kenapa? Pak masih menanti Ustazah yang tadi dibalik Ustazah. Ya. Ya, diusahakan yang paling aman. Saya juga pernah pakai pil, pernah juga suntik, pakai suntik. Sekarang pernah juga uzlah di luar. Di luar lebih aman. Udah. Itu. Kemudian pertanyaan berikutnya. Siapa tadi? Mbak Dian ya? Si Dian. Mbak Dian. Soal apa tadi? itu pakai apa namanya, kemarin walaupun pas pakai sote ataupun sekarang implan itu kasusnya sama Ustazah. Jadi dalam 1 bulan bisa 2-3 kali atau Nah, sampai 1 ini sama nih sama Mbak Neng. Ini pakai KB juga. Oh, Mbak Neng pakai KB juga. saya pakai IUD selama itu 7 tahun. Yang diikat itu, ya. yang kayak spiral itu. Nah, ini kemungkinan siklus head yang tidak beraturan itu udah datang, udah enggak. Itu karena alat kontrasepsi yang sudah apkir. Apalagi yang sudah 7 tahun itu. Iya, mau Jadi, dibuka nanti September. kadang alat kontrasepsi itu juga tidak selamanya cocok. Misalnya pakai spiral terus tidak. Itu spiral kalau sampai hilang itu bahaya itu. Bisa sampai ke paru-paru nanti, bisa harus operasi bedah. Ya, harus sering dicek dan
ketika dia masanya harus ganti. Nah, suntik terus juga nggak baik juga. Jadi tahun ini setelah anak pertama mungkin suntik, setelah anak kedua mungkin pil gitu, harus berubah-ubah. Terkadang juga menyebabkan kegemukan kan, atau kekurusan gitu. Nah, ini agar diperhatikan dan tetap konsultasi pada dokter. Adapun sifat darah itu yang keluar itu darah haid atau bukan, ini masanya memang pada masa haid, tetapi keluarnya 2 hari keluar, berhenti seharian, keluar lagi. Nah, kalau itu tadi sesuai dengan sifat-sifat darah haid, sifat darah haid itu datangnya tertentu. Misalnya tanggal 4 biasa datang, paling mundur tanggal 6 gitu, 7 mundur, atau maju dia tanggal 30 sudah datang. Nah, sekitar tanggal-tanggal itu, maka itu adalah darah haid. Kemudian yang kedua, keluarnya hangat. Ketiga, baunya busuk, ya, warnanya juga hitam pekat, gitu. Nah, ini baru 2 hari putus, 2 hari putus nih. Terus karena putus, saya sholat, gitu kan? Sholat sehari, keluar lagi. Selama dia dalam patroh 15 hari, kalaupun siklusnya seperti itu, maka itu darah haid. Sifat-sifatnya seperti itu, maka itu darah haid. Lalu bagaimana sudah putus sholat? Apakah sholat saya diterima? Sholat diterima. Ada masa tunggu untuk haid itu 1 hari 1 malam. Misalnya 2 hari ini, 2 hari full, 2 hari keluar. Tiba-tiba pagi nggak keluar. Malam ketika tidur mau tidur ganti softtek kan, softtek. Ternyata pagi nggak keluar, maka ada masa tunggu sampai sore. Ada masa tunggu. Lah kan tadi pagi saya nggak keluar haid, terus nggak sholat, zuhur juga nggak sholat. Apakah itu wajib diqadha? Tidak. Jadi ada masa patroh menunggu. Masa menunggu itu 1 hari 1 malam. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya tadi yang tidak beraturan itu lompat-lompat begitu, selain kita memahami ini, hukum ini, juga konsultasikan ke dokter tentang alat kontrasepsi yang saat ini kita pakai. Gitu. Segera. Hasil Itu ya, saja. sama kayaknya Mbak Dian dengan Mbak Neneng ya. Enggak, cuma kalau Kasusnya saya ya. mah awalnya aja yang Siklus haid bikin tidak pusing itu beraturan. awalnya aja, Ustazah. Hari itu coba normal sih sampai 5 hari apa 7 hari. Dari situ mah sudah berhenti kan, awalnya aja yang bikin pusing itu head bercak aja Ya. sedikit, nggak lagi begitu. Awalnya saja kalau saya mah yang bikin bingung. Begitu. Kalau sudah headnya mah udah itu 7 hari ya bisa sudah. dilihat dari Awal ya, mungkin ya. bisa dilihat dari jenis darahnya itu. Kalau emang darah itu bau pekat, darah haid. Tapi kalau segar, baunya bau darah, itu berarti darah istihadhah. Gitu. Makasih Oh, Ustazah. tadi ada yang bilang siapa tadi? Yang habis itu pasal darah istihadhah, apakah saya harus wudu, mandi? Mbak Dian ya? Iya. Darah istihadhah itu tidak wajib mandi. Saya bilang itu hadas kecil, seperti orang punya hadas kecil. Halo? Jelas nggak nih? Iya. Iya, jelas Ustazah. Iya. Jadi orang istihadhah itu seperti orang punya hadas kecil, tidak wajib mandi. Jadi cukup wudu. Tapi saat wudu itu harus membersihkan darahnya dan menyumpal gitu, supaya gimana caranya dia tidak keluar ketika kita sholat. Makanya tadi saya contohkan sholat itu diakhirkan sholat zuhur, diawalkan sholat asar. Jadi satu waktu gitu, beberapa saat sholat zuhur, kemudian azan, masuk sholat asar, langsung sholat gitu. Nah, supaya ketika itu kita darah tidak sedang keluar. Tapi kalau misalnya itu
dalam kondisi yang deras sekali. Saya pernah mengalami itu deras banget, bergerak sedikit ser gitu darahnya, bergerak sedikit ser darahnya, jadi nggak berhenti. Tapi kalau misalnya kondisinya itu darah itu tidak terlalu banyak gitu dan bisa dihentikan, ya itu masih bisa sholat awal waktu gitu. Tidak wajib mandi. Ya, lanjut. Masya Allah, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, masih penasaran atau masih punya pengalaman? Kalau tidak ada, saya boleh tanya ya Ustazah? Boleh. Nah, ini pengalaman ya pribadi ketika saya punya anak pertama, itu kan dokter sendiri menyarankan alat kontrasepsinya IUD ya. Nah, ketika itu kan pertama pasang itu mungkin penyesuaian di dalam rahim saya. Jadi ketika pasang itu setelah nifas. Jadi waktu menyusui saya itu tidak berhenti, jadi dilanjut dengan menstruasi. Nah, setelah itu pasang IUD, baru 3 hari, seminggu mens lagi. Apakah itu dihitung mens atau istihadah? Tapi saya juga bingung itu mau sholat apa enggak, karena darah yang keluar itu hampir mirip dengan darah haid. Jadi waktu itu saya pakai pembalut, tapi udah bersih gitu, kadang sholat. Ternyata keluar lagi kan, kalau keramas terus lama-lama masuk angin ya Ustazah ya. Nah, itu gimana? Saya juga waktu itu bingung, saya bismillah aja saya tetap sholat, tapi juga agak sedikit ragu saya gitu. Jadi penyesuaiannya itu sampai 3 bulan. Jadi sebulan bisa sampai 2 kali. Itu jarak antara itu habis selesai nifas langsung pasang gitu. Ya. Itu gimana Ustazah? Sekarang udah enggak? Sekarang enggak, sudah normal kembali. Jadi itu waktu awal-awal pasang itu saya ya sempat saya mau lepas, tapi katanya dokter rahim ibu itu pendek, jadi kalau misalnya itulah haid saya itu kan jadwalnya maju itu Ustazah, maju 10 hari gitu. Jadi kalau nggak pakai itu takutnya kemudian isi lagi kan kesian babynya yang anak saya yang masih kecil gitu. Pembelaan ya Mbak Dian. Nah itu mohon pencerahannya Ustazah. Iya. Berarti selama berapa? 3 bulan darah nggak habis-habis? Enggak juga. Jadi berhenti, jarak bersih 10 hari. Nifasnya berapa? Nifasnya berapa hari waktu itu? 40. Oh, ya. Nifas itu ya minimal tadi satu hentakan gitu. Ketika orang melahirkan darah keluar, besoknya selesai darahnya, itu nifas. Saya nyambung Ustazah, nyambung maksudnya saya nggak tahu itu nifas atau nyambung haid. Iya. Tapi maksudnya itu paling sedikit. Itu paling sedikit, paling banyak itu 60 hari. Tetapi kebanyakan orang nifas itu 40 hari. Kebanyakan 40 hari. Kalau ada yang 60 hari masih keluar darah, itu masih nifas. Gitu. Sampai 60 hari itu masih nifas. Biasanya kebanyakan 40 hari, 60 harinya itu berupa lendir-lendir gitu, bening kadang. Nah, tapi itu adalah dalam rangkaian nifas kalau masih 60 hari. 60 hari berarti 2 bulan ya. 2 bulan. 2 bulan full. Nah, setelah itu bisa dibedakan darahnya itu apakah darah itu darah haid atau darah istihadah. Kalau misalnya modelnya itu
sifatnya itu seperti darah haid, maka itu darah haid. Tapi kalau sifatnya itu cerah, tidak begitu bau, pekat, maka itu darah istihadah. Saat itu setelah 60 hari maka wajib sholat. Wajib sholat, wudhu. Nah, gimana nih? Kebanyakan kita kadang orang udah mandi, keluar lagi. Makanya sebelum mandi itu ada fatroh menunggu, itu 1 hari 1 malam. Jadi jangan begitu berhenti darah itu langsung mandi. Langsung mandi, biarkan dulu sehari semalam itu. Nah, berhenti keluar, artinya kita ganti softtek itu kan kita biasa mengira-ngira ya. Lihat softtek itu, darahnya kayaknya masih basah beberapa jam yang lalu lah, atau 1 jam. Kita bisa pastikan kapan lagi boleh kita mandi, itu 24 jam setelah itu, gitu. Supaya jangan sering mandi. Ada patroh menunggu, saat itu boleh tidak sholat dan tidak perlu mengganti qada. Ini kan orang berpikirnya, waduh, kayaknya haid saya itu udah berakhir tadi malam sebelum sholat isya, maka pagi itu langsung dia mandi dan melakukan sholat isya, nggak perlu, gitu ya. Memang darah itu berhenti, tetapi ada patroh menunggu sehari semalam. Karena dalam qaul ulama bahwa paling sedikit haid itu adalah sehari semalam. Kalau setetes saja keluar, dia harus tunggu 1 hari 1 malam. Demikian. Ya, alhamdulillah ini. Soalnya saya itu selama punya anak 3 itu setelah nifas bersih 2 minggu. Biasanya kan katanya kalau orang zaman dulu itu menyusui terus tidak dapat haid ya, Ustazah. Ini saya langsung belum tentu ya. Belum tentu. Saya mesti langsung dapat haid gitu. Jadi ya, kalau pas puasa gitu rasanya terus nyaurnya banyak kayak. Iya. Mau lepas implan. Makanya kalau ketika bersih langsung cepat keramas tuh biar langsung puasa gitu, Ustazah. Itu kan inginnya kita. Sebelum maghrib keluar lagi kan. Iya. Kalau saya iya langsung keramas, tapi kalau pas sholat enggak nunggu kayak Ustazah, benar nunggu 1 hari. Jadi cutinya tambah 1 hari. Cuti sholatnya. Iya. Iya. Mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan? Pak Febri mana? Oh, biasanya Bunda sudah istirahat. Oh iya. Saya tanya lagi, saja boleh nggak? Boleh. Jadi kan karena saya ada flashback itu kan berarti sebenarnya darah istihadah. Jadi saya kan nggak perlu mandi lagi. Tapi kalau setiap sholat saya ganti pentelarnas nggak apa-apa kan ya Ustazah ya. Jadi pas mau sholat zuhur gitu ya, saya ganti pentelarnas yang baru. Nanti kalau misalnya ada flek pas asar yang baru gitu ya, nggak apa-apa ya, nggak perlu mandi kan? Memang harus ganti, itu najis itu. Jadi tetap harus ganti. Baik. Setiap wudu ganti. Ya, oke, makasih. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Ini mumpung ada ustazahnya perempuan. Ustazahnya bagus ini. Wow. Ada Mbak Sarah mau tanya atau Ukti Anjani? Ukti Anafi? Mbak Sarah? Ada suaranya Mbak Sarah. Pipit nggak ada pipit ya sini. Assalamualaikum. Silakan. Siapa? Umi Siti. Iya. Maaf, Ustazah nggak dibuka videonya. Ya, silakan.
Tapi udah pakai linjer Tanya ini. Ustazah ya. Salam kenal, saya Siti dari Bandung. Oh, mangga. Ingin menanyakan tentang ini haid. Haid biasanya saya karena dipasang ya, apakah IUD, haidnya itu banyak. Hari kedua, ketiga, keempat tuh banyak. Tapi kesananya sedikit gitu. Nah, saya yakin setelah stop sekitar 8 hari, 9 hari baru stop. Nah, malamnya itu udah dipakai sama suami karena mungkin terlalu lama ya, suami juga nggak sabaran gitu. Nah, setelah itu malah keluar lagi besoknya. Itu gimana Ustazah? Apanya yang gimana? Hukum Ya hubungannya. maksudnya apa? Itu termasuk masih haid atau karena saya udah yakin itu udah bersih, tapi setelah dipakai malah keluar lagi gitu. Gitu Ustazah pertanyaannya, apakah itu masih haid atau bagaimana? Terima kasih, jazakillah khair. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Ini saya sakit gigi nih Mbak Dian. Syafaqillah Ustazah. Syafaqillah Umi. Iya, kita jawab ya. Ya, Jadi untuk semuanya kita waktu fillah kita sering bingung menghukumi apakah ini haid, apakah ini istihadah, apakah ini nifas. Nah, dari tadi kita sudah kita jelaskan bahwa nifas adalah darah yang keluar pasca melahirkan. Titik. Jangan tanya apakah ini darah nifas. Kalau tidak melahirkan itu bukan darah nifas. Kemudian yang meragukan adalah darah haid dengan darah istihadah. Cara menghukumi bahwa itu adalah darah haid atau darah nifas itu adalah dari sifat-sifat darah tersebut. Itu aja. Sifat-sifat darah tersebut. Kalau misalnya putus sehari, keluar lagi dia. Lihat saja sifat darah itu darah apa sifatnya. Apakah dia masih dalam masa haid? Oh oke, itu darah haid karena masih dalam masa haid. Kemudian apakah keluarnya hangat? Oh itu darah haid. Kalau keluarnya itu tidak hangat, maka itu darah istihadah. Kemudian apakah dia baunya pekat? Maka sering-sering perhatikan darah yang keluar dari rahim kita itu. Kenali diri kita sendiri untuk keutamaan ibadah kita. Jangan sampai kita kan nggak mungkin bawa darah ini ke orang lain kan. Nah, ini adalah caranya. Caranya kenali darah itu. Cium baunya. Apakah dia bau busuk? Maka itu adalah darah haid. Kalau warnanya juga apakah itu pekat, cenderung hitam, itu darah haid. Kalau misalnya cerah merahnya itu seperti merah darah orang teriris pisau, itu adalah darah istihadah gitu. Dan kalau ternyata itu darah istihadah harus segera ke dokter. Kita nggak tahu apa yang terjadi dalam tubuh kita. Apakah ada pecah pembuluh darah di rahim, di vagina, kita nggak tahu. Maka harus segera periksakan ke dokter. Kalau tiba-tiba seperti itu. Dan untuk bapak-bapak yang tidak tahan menunggu istrinya sedang haid, izinkan mereka untuk menikah lagi. Wah. Jangan atuh Ustazah. Ayo, Mbak Putri, langsung. Jangan kasih daging, Bu, kalau lagi haid. Ibu-ibu lagi haid, bapak jangan dikasih daging. Kasih dia sayur sama buah aja. Supaya nafsunya nggak naik.
Ustazah boleh satu lagi enggak? Boleh, boleh. Nah, ketika setelah selesai habis gitu darahnya itu ada seperti lendir atau apa warna kuning tapi banyak itu istihadah atau masih sisa haid? Nah, ini tadi kemana ya? Iya, iya maksudnya kan kadang-kadang ada baunya gitu. Jadi masih ragu. Tadi kan bilangnya harus darah pekat kan itu Iya, haid. iya, Ya iya. terus berbau. Tapi ini masih ada baunya gitu. Tapi warnanya Iya, memang itu bekas darah haid, tetapi dia menggantung di rahim. Makanya tadi saya sarankan, tadi ditanyakan sama Mbak Fitri. Iya. Iya, tadi ditanyakan itu gimana gitu Mbak Putri. Tadi saya sarankan ketika kita haid jangan minum es, jangan banyak makan gorengan, jangan makan daging. Jadi Iya. banyak-banyak makan sayur dan buah, minum air hangat supaya ketika putus darah haidnya itu putus sekali, bersih langsung rahimnya. Nah, kalau sering minum-minum dan makan makanan yang seperti itu, biasanya beku dia darah kita itu. Seharusnya keluar yang menempel di rahim kita itu dan dia keluarnya perlahan-lahan ngikut pipis, ngikut yang lain-lain, ngikut lendir dari rahim kita sehingga terciptalah garis terus gitu. Jadi saya sarankan kepada semuanya kita ini ketika masa haid makan makanan yang mengandung mineral, mengandung mineral dan vitamin C. Insya Allah sehat. Dan ketika bersih, suci maksudnya bersih sekali rahimnya. Nah tadi itu memang sisa darah haid makanya bau. Dan bau itu bukan berarti itu darah, tetapi itu sisa-sisa kotoran yang nempel di celana kita itu, dari rahim kita itu kemudian keluar di celana. Nah itu masih pandangan saya ya, tetap wajib mandi dan sholat. Oh iya. Apalagi kalau sering panjang begitu, itu sudah nggak beres itu hidup kita itu pola makan kita, pola tubuh kita. Tapi adapun misalnya kebanyakan lendir atau keputihan yang banyak, kalau itu konsultasi ke dokter. Nanti dokter akan sarankan. Iya. Obat. Terima kasih Iya. Ustazah. Nggih. Ilmunya. Mohon Ibu Bandung sehat, damang, Ya, hujan. alhamdulillah Teh Fitri, damang. Nah. Teh Fitri. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Satu lagi Ki, pertanyaan Ki. Siap. Kasihan ustazahnya udah sakit giginya. Ayo. Oh, apa-apa. Siapa tahu sembuh habis ini. Iya, depan nanti. Amin. Monggo silakan. Ustazah, nah kalau untuk menyiasati itu biasa tuh kalau perempuan lagi men itu ya tuh Ustazah ya kan suami pengen dilayanin. Nah, kita layanin tapi layanan lewat mulut itu boleh nggak Ustazah? Iya. Itu aja. Udah itu aja Ustazah. Iya, Mbak Lydia mau tanya apa Mbak Lydia? Ustazah kok tahu bertanya. Apa kan tadi sebelum kita mandi itu kan udah masih menunggu 1 kali 24 jam ya Ustazah. Misalnya kita berhentinya itu subuh. Berarti otomatis kan subuh besoknya lagi baru kita bersih-bersih ya mandi. Kalau misalnya kita mandinya lebih awal asar gitu Ustazah, takut mandinya subuhnya dingin gitu boleh nggak gitu? Baru salatnya subuh lagi gitu boleh nggak? Iya. Ya, Mbak Lydia itu aja. Langsung ya. Ustazah, itu aja. Langsung Mbak Kiki ya. Iya. Jadi
kalau sudah bisa memperkirakan bahwa itu adalah akhir dari haid kita, dan bahkan jarang kalau kita itu jarang misalnya flek-flek kita merah coklat gitu, jarang. Udah tahu kalau udah berhenti itu berhenti sekali, maka boleh langsung mandi. Boleh langsung mandi, lebih baik langsung kita bisa melakukan ibadah. Saya tuh kadang kalau lagi haid itu kadang ingatnya mau sholat aja kan kita itu, karena terbiasa sholat. Lu udah sholat belum ya? Ternyata lagi haid gitu. Bahkan kalau malam itu bangun malam, terbiasa kita bangun pas lagi haid itu mau ngapain ya? Jadi nunggu-nunggu kapan bersih. Nah, kalau sudah jelas waktunya bahwa itu adalah akhir dari haid kita, langsung mandi, sholat. Cuman bagi yang sering kadang udah suci, udah mandi, keluar lagi. Nah, biasanya yang begitu ya boleh ada patroh menunggu. Itu pun perhatikan, kalau itu cuma garis-garis itu, saya bilang itu sudah wajib mandi. Karena itu hanya kotoran dari rahim kita. Nah, itu. Kemudian, gitu ya, Mbak Lydia ya. Gimana Ustazah? Jazakallahu khair. Syukron. Kemudian Umi Fitria yang bertanya, gimana nih suami kita masa haid, sementara nggak boleh melayani lewat itu. Jadi hanya nggak boleh melayani lewat itu, lewat yang lain boleh. Mohon maaf ya, lewat mulut boleh, tapi pastikan bahwa barangnya suami itu bersih, ya, bersih, tidak mengandung bakteri yang bisa sampai masuk ke mulut kita. Pastikan, insya Allah sih kalau itu suami kita, masa kita nggak tahu kan, tahulah. Kemudian bisa bisa dengan dada, bisa dengan bisa dengan tangan, ambilkan sabun. Ya saya ini kan bicara fikih ya, bicara fikih. Jadi boleh melayani suami dengan apapun kecuali dengan itu. Itu yang depan, yang belakang pun nggak boleh. Kalau yang belakang itu tidak haid juga nggak boleh. Itu kan sekarang tuh kan ada lagi tren tuh, laki perempuan nauzubillah pakai yang belakang. Nah, kalau itu mengharam, nggak boleh. Udah hukumnya udah paten, haram. Nah, kalau pakai dada, pakai mulut, pakai paha boleh. Silahkan, senangkan suaminya. Atau kasih istri baru. Ini Pak, nikahi aja. Jangan protes ya, nanti ngejapri. Ngejapri nanti Ustazah ini didengerin suami saya. Iya. Dia langsung iya gitu. Ustazah boleh menanyakan yang lanjutan dari Teteh Fitria? Boleh. Tadi kata Teh Fitria menyenangkan ketika sedang haid kan. Nah, itu apa bukan hukumnya ketika kita sedang haid itu wajib mandi juga nggak? Niat telah menyenangkan ya junub gitu dengan suami. Siapanya? Kitanya. Orang kitanya aja lagi hadas besar. Oh iya. Jadi nggak usah mandi gitu. Ya nggak usah mandi besar gitu. Iya. Kita itu sedang hadas besar karena kita sedang haid kan. Iya. Tapi kalau misalnya, nah ini juga nih, banyak yang berpendapat bahwa perempuan sedang haid itu tidak boleh sisir rambut, tidak boleh rambutnya tanggal, lepas, kemudian kalau dia mandi itu harus diangkat, diikutkan, dibersihkan, ikut mandi gitu ya. Itu pendapat yang keliru. Nah, jadi perempuan ketika haid, dia boleh mandi, boleh sisir rambut, boleh bersolek, boleh semuanya, boleh masak, boleh makan dan lain-lain. Jadi gunting kuku boleh, gunting kuku boleh. Yang tidak boleh itu adalah buang rambut, buang kuku, istilahnya itu sembarangan. Jadi buanglah ke tempat sampah. Yang sembarangan itu kan kita tidak sedang haid saja menjijikan kan.
Kita lihat gulungan rambut itu di mana-mana, kita kan jijik, apalagi orang lain. Nah, jadi tubuh manusia ini ketika dia haid itu suci. Yang najis itu darahnya saja yang keluar dari sana itu. Kalau misalnya menganggap bahwa rambut yang tanggal itu harus disucikan dulu, maka menganggap bahwa diri kita ini najis. Gitu. Jadi selama kita sedang haid, sering-sering ganti softtek, sering-sering mandi. Karena apa? Darah haid itu bau busuk kan? Ibu tidur di samping suami, kita pakai softtek, meskipun pakai softtek, itu kecium bau busuknya. Maka sering-sering ganti softtek supaya tidak iritasi juga, tidak menimbulkan bakteri ke kelamin kita. Kemudian mandi sering-sering, bersihkan rambut, sisir rambutnya bersolek. Udah mah haid, bau busuk, nggak mau nyisir, nggak mau bersolek. Suami itu makin empet di rumah. Nah, dalam menyenangkan suami ketika kita sedang haid gitu, berlakulah seperti kita orang normal, kecuali tutup itu, jangan dibuka-buka, bungkus. Kalau bisa dilakban. Iya, begitu. Jadi boleh. Itu kan dalam keadaan haid, kita boleh melayani suami dengan mulut, dengan apa. Kalau tidak sedang haid, boleh nggak? Boleh. Fa'tu harsakum annasyitum, kata Allah. Datangi, apa itu namanya, ladangmu itu dengan segala cara. Kecuali satu aja, nggak boleh dari belakang dan nggak boleh ketika haid. Jadi boleh mau bagaimana suami itu mau nunggu jungkir balik menginginkan kita, itu boleh. Dan sebagai istri yang baik adalah melayani sesuai kesenangan suami, kecuali hal-hal yang diharamkan nggak boleh. Gitu. Dan Bu, ini ya semuanya, ukhti fillah, kita ini semakin tua. Saya juga umur 43. Kebanyakan istri itu setelah punya anak, dia capek, males. Ini jangan sampai timbul pada kita semua. Karena timbulnya hasrat suami keluar itu adalah karena pelayanan itu satu aja yang tidak normal. Jadi justru semakin tua dan apalagi anak-anak sudah besar-besar, nggak ada di rumah, maka perbaiki hubungan intim antara ibu dengan suami itu lebih baik supaya bahagia semua, suami istri bahagia dan nggak usah malu. Ya kalau misalnya suami pernah berbuat kesalahan, maafkan dan perbaiki diri kita sehingga suami itu betah di rumah. Ya, satu yang terakhir aja ya Ustazah. Afwan ini di room chat. Ya. Ini kalau sedang haid apakah boleh membaca Al-Qur'an? Ini sering-sering yang membuat pertanyaan. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa yang tidak boleh itu memegang mushaf yang full Al-Quran. Kayak mushaf Madinah gitu ya. Mushaf Utsmani itu yang Madinah itu kan full Al-Quran tuh dari depan sampai belakang tuh full Al-Quran. Itu yang nggak boleh. Tetapi sekarang ada yang mengatakan bahwa boleh membaca tanpa dia menyentuh. Tanpa menyentuh Al-Quran itu boleh. Sekarang apalagi di HP ya. Ya, itu di HP kan juga ada Al-Quran. Ada Al-Quran. Maka itu boleh yang HP yang Al-Qur'annya di HP, ada juga Al-Qur'an yang ada terjemahannya. Setengah Al-Qur'annya, setengahnya terjemahan. Ada juga Quran yang plus tajwid, di bawahnya ada keterangan. Atau Al-Qur'an plus terjemah yang per huruf, per ayat. Nah, itu boleh dipegang. Bukan hanya boleh dibaca, boleh dipegang. Apalagi seorang hafizoh yang harus murojaah dan harus terus baca itu, menjaga hafalannya, maka dia boleh membaca Al-Quran.
Atau misalnya, ini mohon maaf, kadang ada, itu Qurannya jatuh itu, dia nyari orang. Dia nih head, ini orang head. Dia nyari orang, mau Menyuruh suruh ambil naikin angkat Al-Qur'annya. Quran yang jatuh. Ini keliru. Meskipun kita sedang head, kalau Quran itu jatuh, angkat dan taruh di tempat yang seharusnya, tempat yang atas gitu. Tempat yang lebih atas. Boleh ya Ustazah ya? Ya, hukum itu bisa berubah ketika kondisinya darurat gitu. Jangan seolah-olah Quran terus di Quran itu di kayak ngangkat kotoran jadinya. Karena merasa dirinya nggak boleh pegang mushaf, terus dia angkat pakai serbet misalnya. Ya, Jangan saya seperti itu, Pak. Iya. Jangan seperti itu. Kalau kondisi Al-Qur'an itu dia sedang tidak terhormat, jenengan yang sedang haid pun harus angkat, bela. Angkat ke tempatnya yang semestinya begitu. Ya. Syukron Ustazah. Jazakillah khair atas ilmunya. Ini sudah larut malam melebihi waktunya. Mungkin Ustazah berkenan dengan doa sebelum diakhiri, memimpin doa agar majelis ini mendapatkan barokah. Amin. Kita baca Fatihah aja untuk kegiatan kita malam ini. Mudah-mudahan Allah turunkan berkah dan manfaat. Kita sehat semua dan bisa melakukan seluruh amal kebajikan kita bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi dalam halakoh-halakoh berikutnya. Kalau diperkenankan. Mudah-mudahan semua panjang umur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tutup malam hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Saya sebagai moderator, jika ada salah mohon maaf. Jazakillah khair Ustazah, senang dengan ilmunya. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa berdiskusi lagi, mendapatkan ilmu. Syukur untuk semuanya. Amin. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran. Ustazah, jazakillah khairan katsiran. Ya, izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.